Kembali dalam Pak Cirek Malaysia. Kali ini kita akan membahaskan tentang kekuatan baru Angkatan Laut Indonesia yang semakin kuat disebabkan mereka baru saja membeli unit yang terbaru Frigate Italia dan mereka sudah di tangga yang ke-10. Wow. Ini adalah untuk naval fleet strength. And then kalau kita tengok di sini, macam biasalah, China tempat yang pertama iaitu dengan kekuatan 777. Seterusnya Rusia, North Korea, US, Colombia, Iran, Egypt, Thailand, Indonesia dan seterusnya Indonesia. Jadi di manakah Malaysia? Oh, tidak jumpa. Okey. Tidak apa, kita teruskan dengan video yang menunjukkan apa sebenarnya kapal-kapal yang telah dibeli dan bakal dipensionkan. Mari kita saksikan Indo Magazine peringkat 10 dunia. Angkatan Laut Indonesia semakin kuat jika dapat tambahan 8 unit frigate Italia. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini sedang heboh-hebohnya tersiar berita di mana-mana tentang borongan 8 unit kapal perang frigate Italia untuk Indonesia. Tak main-main, bos. 6 unitnya merupakan frigate kelas berat 6.500 ton dari frame Bergamini kelas Italia. Dan 2 unitnya adalah kapal perang Mistral class yang akan dimodernisasi. Dan jika kalian ingin tahu spesifikasi lengkap beserta persenjataan kapal-kapal perang ini, silakan tonton di video admin kemarin, bos. Karena kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kekuatan Angkatan Laut Indonesia, yang dimana pada saat ini menurut data Global Firepower, Indonesia menempati urutan ke-10 angkatan laut terkuat di dunia. Mantap. Nah, kali ini pembahasan akan admin ambil berdasarkan sumber dari Global Firepower sebagai perbandingan dengan negara lain, bos. Oke. Secara umum, kekuatan militer Indonesia saat ini berada di peringkat 16, yaitu 1 tingkat di bawah Jerman dan 1 tingkat di atas Arab Saudi. Dan untuk di Asia Tenggara, Indonesia lah yang paling kuat. Nah, ini berdasarkan data Global Firepower ya. Kemudian jika kita masuk lebih dalam, kini kekuatan tempur Armada Angkatan Laut Indonesia pun menduduki peringkat 10 dari 140 negara dengan total armada mencapai 282 unit. Cukup kuat bukan? Dan hal ini pun wajar, bos, karena kita adalah negara kepulauan dengan lautan yang lebih luas daripada daratannya. Bahkan titik-titik rawan perbatasan negara kita pun sebagian besar berupa batas laut. Ini pun menjadi salah satu sebab kenapa Indonesia punya naval base semakin kuat, disebabkan mereka mempunyai 17,000 island dan 80,000 km coastal line, which is benda ni memang sangat tidak mustahil untuk memiliki kapal perang yang begitu banyak bahagian naval. Pun sebagian besar berupa batas laut. Nah, dari 282 unit ini yang tertulis Indonesia pun memiliki 7 unit frigate, 24 unit korvet, 5 unit kapal selam, 10 unit kapal sapu ranjau, dan yang paling banyak adalah 179 armada kapal patroli. Sisanya adalah kapal-kapal lain seperti armada kapal bantu hidrooceanografi, kapal bantu rumah sakit, LPD, dan lain-lain, bos. Bahkan armada kapal patroli Indonesia ini pun menduduki peringkat keempat dari 140 negara di dunia. Dengan peringkat pertamanya diduduki oleh Swedia yang memiliki 297 unit kapal patroli. Nah, di data Global Firepower ini pun mungkin belum update, bos, karena 1 unit kapal selam Indonesia sudah tenggelam. Dan di sini untuk kapal frigate Indonesia tertulis memiliki 7 unit frigate. Namun jika dihitung sebenarnya ada 8 unit, bos. Yaitu 6 unit dari Ahmad Yani class dan 2 unit dari Marta Dinata class. Ahmad Yani class yaitu ada KRI Ahmad Yani 351, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yosudarso 353, KRI Oswald Siahaan 354,
KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356. Sedangkan dari kelas Marta Dinata ada 2, yaitu KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dan KRI Igusti Ngurah Rai 332. Nah, untuk kelas frigate, Indonesia pun masih menduduki posisi ke-25. Sedangkan posisi tertinggi adalah negara China dengan 46 unit frigate, kedua Taiwan 22 unit, dan ketiganya adalah Turki dengan 16 unit frigate. Di sini jika tambahan 8 unit kapal perang frigate Indonesia benar-benar akan direalisasikan dalam waktu dekat, maka jumlah kapal frigate Indonesia pun akan bertambah menjadi 16 unit, bos. Sehingga nantinya jumlah frigate Indonesia pun akan sama jumlahnya dengan negara Turki yang kekuatan armada frigate-nya berada di urutan ketiga dunia. Tapi dengan catatan, Ahmad Yani kelas frigate kita belum dipensiunkan ya, bos. Super excited bila tengok kemajuan tadi jiran urutan sebelah. 1, 2, 3 untuk kapal frigate ditempati oleh China, Taiwan, dan Turki. Lantas kemanakah dua negara adiputra yaitu Amerika dan Rusia? Oke, jika melihat data Global Firepower, ternyata sang negara adiputra Mamarika tidak memiliki kapal frigate, bos. Tetapi mereka lebih banyak memiliki armada kapal destroyer. Bukan kaleng-kaleng, armada destroyer Amerika ini pun merupakan armada lautan mereka yang paling besar dari jenis kapal-kapal lainnya, yaitu berjumlah 92 unit destroyer. Kemudian untuk frigate-nya, admin pun kurang tahu, bos. Karena dulu pernah dengar berita Amerika akan membuat frigate jenis baru yang dinamai dengan kapal USS Constellation. Apakah itu sudah jadi atau belum? Admin pun belum tahu. Oke, sedangkan negara Raski Rusia di sini dikatakan hanya memiliki 11 unit frigate dengan 15 unit destroyer dan 85 corvette. Oleh karena itulah armada frigate kedua negara adiputra ini tidak masuk ke dalam peringkat 3 besar dunia. Ganas dorang nih. Kiranya lebih kepada Amerika dan Rusia ini mengejar-ngejar dengan kapal yang lagi besar daripada yang kebiasaannya, disebabkan itu merupakan dorang punya strategi dan permainan di dalam seolah-olah bermain chess. Oke, jika tadi kita membahas khusus untuk armada frigate, lantas sebenarnya negara manakah yang memiliki armada laut terkuat di dunia? Dan ternyata untuk angkatan laut terkuat di dunia tahun 2021 ini diduduki oleh negara Tiongkok, China, keduanya Rusia, dan ketiganya adalah Korea Utara, serta keempatnya barulah Mamarika. Armada angkatan laut China pun didominasi oleh kekuatan kapal patrolinya yang berjumlah sampai 123 unit. Sedangkan jumlah kapal-kapal lainnya lebih berimbang, seperti China memiliki 50 kapal destroyer, 46 frigate, 72 corvette, 79 kapal selam, 36 unit kapal ranjau, dan 2 unit kapal induk. Kemudian untuk armada angkatan laut Rusia didominasi oleh kapal corvette yang berjumlah 85 unit. Sedangkan untuk kapal-kapal lainnya yaitu ada 15 kapal destroyer, 11 frigate, 64 kapal selam, 55 kapal patroli, 48 kapal ranjau, dan 1 unit kapal induk. Sedangkan Korea Utara pun juga didominasi oleh kapal patroli, bos. Sisanya ada 36 kapal selam, 9 kapal korvet, dan 2 kapal ranjau. Nah, balik lagi ke awal, kira-kira begitulah kekuatan Angkatan Laut Indonesia jika mendapat tambahan 8 unit kapal frigat baru dari Italia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Oke, diucapkan tahniah sekali lagi buat kekuatan perang Indonesia, karena mungkin selepas ini dalam tahun ini sahaja berapa banyak unit telah pun dibeli, dan kemungkinan besar sampai ke hujung tahun ini lagi banyak unit yang bakal dibeli oleh Indonesia
ataupun sama ada membeli ataupun mereka membuat sendiri. Kerana bagi Pak Ciriek, kekuatan Indonesia ialah mereka boleh membuat kapal perang mereka sendiri dan boleh membuat inovasi tersendiri, itu yang menyebabkan dorang ni mempunyai kekuatan yang tersendiri kerana mereka tahu apa kelemahan dan juga kekuatan. Dan di sini yang merupakan yang macam sebelum ni kita bahaskan, Indonesia is ranked 16 out of 140 out of the country considered for the annual GFP review. Dan ni pula dia ada bagi tahu dari segi manpower berapa banyak, dan kita sedia maklumkan yang Indonesia mempunyai population sebanyak 267 juta dengan 1 million military personnel. Disebabkan itulah dia boleh hire banyak ketenteraan. Tapi berbanding dengan Malaysia, disebabkan population yang sangat kurang seperti 24 million, yang memang jauh daripada ni, macam 10 kali ganda beza. Disebabkan itulah military firepower dia tidak sebanyak di Indonesia. So itu saja pada Pak Ciriek. Thank you very much for watching. Sekiranya kalian ada sebarang untuk di react, just comment down below. Terima kasih semua.